Oh, selama dia masih menggunakan rupiah gitu ya, masih menggunakan fiat money, mau bagaimanapun akadnya di structure gitu kan ya, mau seberapa dia comply terhadap akad-akad dalam fikih klasik, tetap aja dia nggak syariah selama memang masih tidak menggunakan dinar dan dirham gitu. Saya bilang bahwasanya patut disadari bahwa seberapapun kita mengkritik bank syariah, ada hal-hal yang tidak ideal di dalamnya, seharusnya kita bisa sepakat pada satu poin bahwa bank syariah bagaimanapun itu lebih syariah dibandingkan bank konvensional gitu ya. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di channel Taslih TV di Bincang Berfaedah, yang mana di channel ini, di bincang-bincang ini kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang berfaedah, hal-hal tentang keilmuan yang tentu saja sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kali ini sebagaimana kawan-kawan lihat, saya sudah bersama guru kita. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adni Kurniawan. Siap, Ustadz Ridho. Ane manggil antum apa ya Ustadz ya? Bebas, manggil mas boleh, Enggak manggil Ustadz. aja boleh. Karena Ane lihat-lihat terakhir antum di media sosial, Ane lihat antum memberikan inisialnya 4K gitu Ustadz. Iya, 4K. 4K. Ane sempat pas lagi lihat 4K. Oh maksudnya AK. AK, Adni Iya. Kurniawan gitu maksudnya. Benar, Ustadz. benar. Kan biasanya kan Adniku Ustadz. Iya, benar. Ini ternyata ada baru lagi Iya. 4K gitu. Tergantung mood itu soalnya, berubah-berubah. Tapi mood terakhirnya ke situ ya. Oh, tapi mungkin maksudnya 4K itu emang karena level ketampanannya sangat tinggi. Ya gitu. Allah. Ya. Jadi nggak cuma HD doang Ya gitu, Ustaz. Allah. Nggak 2K, cuma 4K gitu. Ustaz. Iya, iya. Kayaknya saya pulang habis ini nih. Baik, Ustaz. Bincang kali ini kita akan membahas tema atau isu yang sebenarnya udah sering banget dibicarakan, banyak diperdebatkan, bahkan oleh kalangan kita sendiri gitu Ustaz ya. Kali ini kita akan membahas tema tentang bank syariah nih Ustaz. Siap. Bank syariah. Nah, bank syariah ini kan kalau kita lihat-lihat Ustaz ya mungkin kita dapatkan dalam obrolan bersama teman-teman kita lah lagi ngopi gitu kan, atau kita lihat di medsos, itu ada aja yang menolak gitu Ustaz ya. Bank syariah, padahal sudah ada nama syariahnya gitu Ustaz. Sebenarnya siapa yang menolak gitu Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Mas Ridho. Kok jadi Mas Ridho, Ustadz Ridho Afan? Nggak apa-apa Ustaz. Iya. Ini nanti ada yang di... Lanjut aja ya? Lanjut aja Ustaz. Lanjut. Ini saya ngadep ke sini apa ngadep ke sini nih? Boleh sesekali ke situ, boleh ke situ. Oh iya, iya. Oke. Tapi ke sini aja kali ya, lebih banyak ke sini ya. Ya. Boleh. Oke. Baik, Ustadz Ridho, terkait dengan pertanyaannya ya. Jadi saya juga boleh dikatakan belum lama ya mendapatkan pertanyaan yang serupa gitu ya. Dari salah seorang yang petinggi gitu dari lembaga negara yang ada hubungannya dengan otoritas Sebentar Ustaz, keuangan. Afwan Ustaz, Ane potong dulu mungkin biar pemirsa ketahui bahwasanya ini Ane lupa nih Ustaz ya. Ustaz Adni ini termasuk praktisi di bank syariah, pernah gitu Ustaz ya? Iya, iya. Antum pernah di beberapa lembaga keuangan syariah seperti itu Ustaz ya? Iya, Ada benar. mungkin bisa kalau disebutkan ada antum Iya. pernah di mana aja Ustaz? Oke, jadi ini nggak apa-apa saya sebut merek berarti ya? Nggak apa-apa. Nggak apa, oke. Jadi saya kurang lebih 5 tahun di Bank Syariah Mandiri. Kemudian juga 2 tahun di Bank BRI Syariah, sekarang udah jadi BSI. Terus juga sempat di Maybank Syariah kalau di perbankan. Kemudian saya juga di salah satu sekuritas yang punya ada produk syariah, tapi juga nggak lama di situ. Terus yang cukup lama, sekitar hampir 5 tahun, saya di asset management yang punya produk syariah. Jadi kalau disimpulkan, pengalaman saya di lembaga keuangan syariah itu bisa dibagi jadi 2. Yang pertama di bank syariah, dan yang kedua di capital market syariah. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Ustadz Ridho. Ya artinya
ini kita sampaikan agar pemirsa juga mengetahui bahwasannya Ustadz Adni ini memang memiliki pengalaman, memiliki kompetensi tentunya Ustadz dengan apa yang sedang kita bicarakan gitu Ustadz. Kurang lebih kira-kira seperti itu Ustadz ya. Iya. Nah, ya pengalaman kali ya. Kalau kompetensi masih terbatas lah ya. Iya. Bisa kita katakan begitulah Ustadz ya. Nah, kembali lagi tadi Ustadz tentang penolakan bank syariah gitu ya. Siapa sih yang menolak gitu Ustadz? Iya. Jadi memang ini cukup sering ya terjadi ya di masyarakat gitu, bahwa ada semacam ya boleh dikatakan black campaign atau negatif campaign bahwa bank syariah itu masih belum syariah gitu ya, atau hal-hal lain yang mendiskreditkan bank syariah lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bilang kalangan yang menolak bank syariah itu, kalau kita petakan ya secara simpelnya mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari kalangan yang memang anti dengan semua hal yang berbau syariah gitu ya. Dan kalau yang kalangan ini udah jelas lah ya, memang karena dia tidak suka dengan nama-nama syariah gitu ya. Mungkin dari kalangan Islamofobia gitu ya, atau syariah fobia. Itu cukup jelas lah, dan alasan penolakannya juga jelas karena memang bank syariah bawa nama syariah gitu. Jadi dan mereka karena tidak suka dengan syariah ya pasti mereka juga otomatis juga menjadi antipati dengan bank syariah. Nah, cuma yang agak unik adalah kalangan yang kedua. Kalau tadi itu kalangan pertama yang memang boleh kita simplifikasi menjadi kita sebut anti syariah gitu ya, atau syariah fobia. Yang kedua ini justru kalangan yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai kalangan yang syariah minded. Dia memiliki concern terhadap syariah. Artinya berarti dia orang muslim juga Ustadz? Iya, banyakkan dari mereka adalah muslim dan memiliki giro syariah gitu. Memiliki giro syariah. Nah, cuma kenapa mereka jadi anti kepada bank syariah? Karena mereka merasa bahwa bank syariah ini belum sesuai dengan syariah yang mereka ekspektasikan gitu ya. Belum sesuai dengan syariah yang mereka ekspektasikan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka karena syariah ini belum sesuai dengan yang mereka ekspektasikan, kadang-kadang sebagian mereka jadi menganggap bahwasanya ini jadi lebih buruk dibandingkan konvensional karena dia bawa nama syariah. Kalau konvensional jelas, ini nggak jelas gitu. Jadi mereka larinya ke arah sana gitu ya. Nah, dari kalangan yang boleh kita katakan tadi ya, syariahnya itu belum sesuai dengan yang mereka ekspektasikan. Itu mungkin bisa kita petakan lagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan masalah konsepsinya ya, konsepsi dan praktek gitu ya. Dan yang kedua kaitannya dengan masalah tadi bahwasanya bank syariah itu masih menggunakan fiat money, masih menggunakan uang kartal rupiah gitu ya. Kalangan ini biasanya mereka dari kalangan pegiat dinar dan dirham, tapi mungkin yang garis yang agak radikal, yang agak keras gitu ya, yang pokoknya harus pakai dinar dan dirham gitu. Dan karena bank syariah itu dalam akadnya, dalam transaksinya itu masih menggunakan rupiah, akhirnya mereka juga menganggap oh selama dia masih menggunakan rupiah gitu ya, masih menggunakan fiat money, mau bagaimanapun akadnya di structure gitu kan ya, mau seberapa dia comply terhadap akad-akad dalam fikih klasik, tetap aja dia nggak syariah selama memang masih tidak menggunakan dinar dan dirham gitu. Itu sih, jadi kalau kita petakan tadi kalangan yang anti terhadap bank syariah, kurang lebih petanya demikian. Nah, yang saya pahami ya, yang saya tangkap gitu. Nah, sebenarnya memang cukup disayangkan ya ada kalangan yang seperti ini, dan saya kalau menemukan kalangan-kalangan seperti ini, saya biasanya sih menjawab secara diplomatis gitu ya. Saya bilang bahwasanya patut disadari bahwa seberapapun kita mengkritik bank syariah, ada hal-hal yang tidak ideal di dalamnya, seharusnya kita bisa sepakat pada satu poin bahwa bank syariah bagaimanapun itu lebih syariah dibandingkan bank konvensional gitu ya. Ya tapi kan masalahnya dalam persepsi mereka yang tadi mungkin sempat antum singgung, saat kita menamai bank syariah dengan syariah, padahal menurut persepsi mereka itu sama saja dengan konvensional. Ini kan kayak melabeli sesuatu yang konven dengan label syariah gitu. Jadi kalau istilah kata mereka kayak nipu lah gitu. Terkait dengan masalah nipu ya. Jadi ini berangkat kalau
saya bilang dari tasawur atau dari pendeskripsian atau penggambaran masalah yang keliru. Para pegiat di bank syariah itu secara umum ya, itu mereka memang memiliki concern kepada syariah. Jadi nggak ada intensi buat nipu-nipu umat lah gitu ya. Cuma memang kalau saya lihat problemnya adalah berkaitan dengan ketika kita memaknai syariah itu sendiri. Dalam hal ini syariah ini kita bicara tentang masalah konteks fikih sebenarnya lebih banyak ya. Konteks fikih. Yang mana ketika kita bicara fikih, bagi para pembelajar fikih pasti tahu yang namanya fikih itu nature-nya adalah banyak ragam pendapat gitu ya. Ada ikhtilaf gitu. Ada ikhtilaf di sana, baik pendapat yang ketat maupun pendapat yang longgar gitu ya. Tapi baik pendapat yang ketat maupun yang longgar bukan berarti mereka nggak punya concern syariah gitu ya. Sama-sama punya concern syariah, cuma penyimpulan hukumnya aja yang akhirnya beda gitu kan. Menurut sebagian pendapat ini boleh, menurut sebagian pendapat ini nggak boleh. Itu kan sangat lumrah terjadi di fikih, baik dalam hal ibadat maupun dalam hal muamalat gitu kan ya. Itu hal yang lumrah. Ada yang memegang pendapat yang lebih ketat, ada memegang yang pendapat yang lebih longgar gitu ya. Ya apalagi sebenarnya kalau muamalah itu kan apalagi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman kan sebenarnya lebih apa ya, lebih lentur atau lebih fleksibel kali itu saja. Nah sebenarnya tadi kita bicara masalah kecenderungan fikih ya, kecenderungan fikih, dan mana yang namanya kecenderungan fikih, kecenderungan tiap scholar, setiap ulama itu memang bisa jadi beda-beda gitu ya. Ya tadi sama baik dalam hal ibadat maupun muamalat. Ada yang punya kecenderungan, oh kalau yang begini nggak boleh, yang begini boleh. Saya ambil contoh sederhana gitu, dan ini yang biasa saya bawakan. Contoh terkait dengan masalah BU taksid ya, atau jual beli secara kredit, atau lebih tepatnya ketika seorang menawarkan barang dengan adanya perbedaan penawaran harga. Ustadz Ridho, saya jual motor, kalau antum beli cash harganya 10 juta. Tapi kalau antum beli secara kredit 1 tahun, harganya 15 juta, gitu kan ya. Kan seperti itu ya. Nah, terkait dengan permasalahan ini bagi pembelajar fikih tentunya dia akan tahu bahwasanya para ulama beda pendapat dalam hal ini. Mayoritas ulama ya, jumhur ulama, termasuk diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim gitu, dan banyak lagi, jumhur mengatakan bahwa transaksi yang semisal ini nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi menurut minoritas ulama ya, diantaranya adalah sebagian salaf, dan juga kalau dari ulama kontemporer diantaranya adalah Syekh Albani, mengatakan bahwa transaksi ini nggak boleh. Ini termasuk ke dalam transaksi yang riba, yang mengandung riba. Artinya, kalau kita mengacu pada pendapat jumhur ulama, transaksi ini adalah transaksi yang udah syariah compliant, udah syariah gitu kan, nggak ada masalah secara syariah. Patuh terhadap syariat. Tapi kalau menurut pendapat yang kita pegangnya adalah pendapat kedua, syariah ini masih belum syariah compliant, masih belum patuh kepada syariah, masih nggak syar'i gitu kan, masih transaksi ribawi gitu. Nah, seringkali ketika kita melihat mengukur konsepsi bank syariah juga dengan seperti itu gitu. Kita melihat oh ternyata fikih yang dipegang itu fikih yang lebih ketat gitu ya. Sebagai contoh misalnya dalam lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu hal yang umum misalnya transaksi murabahah gitu ya. Transaksi murabahah. Murabahah ini dengan cara cicilan atau murabahah lil amir bisyara, murabahah dengan cara adanya perintah pesanan gitu kan. Adakah dari kalangan ulama yang tidak setuju dengan transaksi model begini? Ya ada gitu kan. Kalau kita memegang pendapat yang tidak setuju, otomatis transaksi ini tidak syariah. Iya kan? Sedangkan menurut pendapat yang di kalangan ulama kontemporer, terutama di kalangan praktisi, menganggap transaksi ini itu boleh gitu kan. Artinya tadi kalau menurut kalangan yang berpendapat ini boleh, ya ini syariah gitu kan. Tapi kalau menurut yang mengatakan ini nggak boleh, ya ini nggak syariah. Itu adalah satu konsekuensi logis gitu kan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah baik yang tadi yang memegang fikih yang lebih ketat ataupun yang lebih longgar, itu semuanya itu memiliki syariah concern gitu. Jangan dinafikan seolah-olah yang ini nggak punya syariah concern gitu. Meskipun ujungnya beda ya, tapi kita sama-sama syariah concern, dan ini juga yang membedakan antara bank syariah dengan bank konven. Kalau bank konvensional itu mereka nggak punya syariah concern gitu kan. Beda dengan orang-orang syariah, mereka punya syariah concern, terlepas dari fikihnya mereka memang akan memilih fikih yang boleh dikatakan cenderung lebih longgar gitu kan. Karena kalau kita megang fikih yang lebih ketat ya nggak jalan secara bisnis.
Contoh tadi misalnya jual beli dengan perbedaan penawaran harga, kalau kita pegang pendapat yang nggak boleh, ya udah bubar itu apa akad-akad di bank syariah misalnya gitu ya. Atau misalnya kita pegang bahwasanya transaksi murabah halil amil bisyara, pendapat yang kuat adalah pendapat yang nggak boleh, ya udah nggak bubar, nggak jalan itu apa namanya secara bisnis gitu kan. Ya bukan cuma bank syariah sih, kalau kita mengharamkan transaksi yang kita memilih pada pendapat yang haram terkait dengan transaksi perbedaan penawaran harga tadi, koperasi syariah juga nggak jalan, karena konsep koperasi syariah juga seperti itu kan. Oke, Anda cicil berapa lama? Cicil setahun. Oke, harganya kalau setahun harganya sekian. Kalau kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilang ini haram, ya udah koperasi syariah pun bubar gitu. Jadi tadi, tapi ya tadi mereka sama-sama memiliki syariah concern dan meskipun pada ujungnya itu terdapat perbedaan dari segi penyimpulan hukum. Nggak bisa lantas demikian yang lebih ketat mengatakan ente niatnya nipu gitu kan, nggak begitu gitu. Yang paling banter bisa dikatakan adalah ada perbedaan pandangan dalam hal ini gitu ya. Jadi kok mengkritik dari segi mereka mengambil pendapat yang mungkin lebih longgar. Dan saya sebagaimana yang tadi pernah saya sampaikan bahwa saya ketika ditanya ya oleh salah satu petinggi gitu ya di salah satu lembaga negara, saya bilang kalau dari segi perbedaan kecenderungan fikih, seharusnya itu merupakan hal yang wajar gitu. Artinya ya memang fikih orang ada kecenderungan untuk memilih pendapat yang ketat gitu ya, baik dalam ibadat ataupun muamalat, ada cenderung yang memilih pendapat yang lebih longgar gitu. Selama khilafnya itu adalah khilaf yang muktabar gitu ya, khilaf yang diakui di kalangan para ulama, maka seharusnya nggak ada masalah. Nah, terus masalahnya di mana? Ya masalahnya tadi dikesankan bahwasanya dipersepsi saja. Iya, dipersepsikan bahwasanya orang yang memilih fikih yang lebih longgar ya, tadi diantaranya ya itu niatnya niat ngibulin orang gitu ya, kemudian sampai mereka kemudian melakukan black campaign kepada bank syariah gitu. Padahal kan sebenarnya mereka ini juga sama tadi, balik lagi ke tadi, mereka memiliki syariah concern dan satu lembaga yang memiliki syariah concern itu jelas lebih baik dibandingkan lembaga yang tidak memiliki syariah concern sama sekali gitu kan. Jadi intinya adalah kalaupun kita hendak berbank dan ada dua pilihan nih gitu ya, antara yang memiliki syariah concern dengan yang enggak, ya harusnya kita milih yang memiliki syariah concern gitu kan. Bahkan kalaupun kita anggap, kita pakai ini ya, analogi yang mungkin cukup ekstrim gitu ya, pendekatan yang ekstrim lah. Anggap aja yang di bank syariah itu syubhat gitu ya. Anggap aja yang semuanya itu syubhat. Maka yang syubhat itu tentunya masih jauh lebih baik ketimbang yang jelas-jelas haram kan gitu ya. Nah, yang dipermasalahkan ya dari black campaign atau negatif campaign ini adalah dengan adanya campaign-campaign seperti ini seolah-olah jadinya orang akan lebih, apalagi khususnya muslim ya, akan memilih ya udah kalau gitu saya pakai yang konven saja. Nah, ini karena yang dia sebenarnya merasa mungkin disayangkan. yang konven lebih murah atau lebih mudah. Mungkin merasanya kali setelah mendengar black campaign itu kali gitu saja. Iya, jadi kalau isu masalah kemudahan, masalah itu pilihan ya, masalah pricing, masalah harga. Tapi yang disalahkan tuh kalau tadi, karena dianggap ya udah daripada saya ke syariah yang belum ideal, mendingan sekalian saya ke konven, gitu kan. Ini kan satu mindset yang keliru gitu kan. Kalau Anda merasa tadi ya, Anda tetap harus berbank gitu ya, harus menggunakan lembaga keuangan syariah, Anda perlu itu, ya daripada Anda ke konven, tetap Anda ke syariah gitu kan. Karena tadi ya, anggaplah ini syubhat gitu ya, maka yang syubhat itu tentu masih lebih baik dibandingkan yang sudah jelas kita sepakati keharamannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau kita yang berkaitan dengan masalah penolakan atau juga campaign terhadap bank syariah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sebenarnya, artinya dengan penjelasan antum tadi, kalau misalnya ada orang bertanya, artinya semua produk keuangan yang ada di bank syariah itu pasti memang sudah ada landasan pendapat ulamanya, Ustaz ya? Ada. Artinya dia ya memang tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat dalam misalnya dalam suatu produk gitu ya. Tapi pasti itu ada landasan pendapat ulama yang mengatakan itu, yang membolehkan itu gitu ya, Ustaz ya?
Iya, jadi semua produk-produk di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah itu pasti harus mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oke. Jadi dia tidak boleh keluar dari situ, gitu ya. Itu sudah menjadi guidance. Artinya memang tadi kalau pertanyaan adalah landasan acuannya ada itu. Dan kalau kita lihat dari fatwa-fatwa DSN MUI sendiri, DSN MUI itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI sendiri itu ya salah satu yang mereka biasanya dijadikan acuan adalah Syariah Standard AUIV gitu ya, atau kalau bahasa Arabnya Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah gitu ya. Jadi intinya kalau kita baca Ma'ayir Syariah sendiri itu biasanya tuh ada mustandardul hukum atau acuan hukumnya kenapa kesimpulannya begini. Dan itu biasa mereka mengambilkan dari literatur fikih klasik. Kenapa mereka berkesimpulan seperti itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang ada acuan dan bank syariah sendiri atau lembaga keuangan syariah itu pasti memiliki yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Supervisory Board. Artinya pasti diawasi gitu saja. Diawasi, yang mana secara regulasi setiap produk baru dan aktivitas baru itu hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan setelah mendapatkan approval dari DPS, Dewan Pengawas Syariah tadi. Yang DPS sendiri ketika diangkat oleh bank untuk menjadi DPS itu harus mendapatkan approval dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi dia nggak sembarangan orang juga. Artinya harus dilihat sudah juga tersertifikasi juga. Iya, harus dilihat juga kompetensinya dan juga mendapatkan approval dari OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan, bahwa memang jadi DSN itu akan memberikan rekomendasi bahwasanya si fulan ini layak untuk menjadi DPS. Kemudian berkasnya disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan approval. OJK juga melihat lebih lanjut ya terkait dengan track recordnya. Dan seperti itu. Dan tadi kalau kita bicara kaitannya dengan fikih juga, makanya sempat ada kejadian itu. Ada satu produk di bank A atau satu mekanisme di bank A, bank syariah A yang tidak berjalan di bank syariah B. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata pandangan fikihnya beda. Antara satu bank dengan bank yang lain? Iya, antara DPS bank A dengan DPS bank B. Jadi ada beberapa, tentunya fatwa-fatwa DSN itu mengatur secara lebih general gitu ya. Untuk hal yang lebih teknis itu diputuskan oleh DPS gitu kan. Nah, ketika bisa dicontohkan apa itu Ustaz? Ini agak konfidensial, ntar saya nyebut merek. Tapi intinya saya cuma memberikan gambaran seperti itu. Jadi memang ini sangat related dengan fikih gitu ya. Dan DPS ya balik lagi karena mereka adalah orang-orang kompeten ya nggak masalah gitu ya. Dan saya sempat dapat cerita ketika DPS yang tidak setuju ya intinya dia memang nggak bisa gitu. Dan dia tahu bahwa di tempat lain produk itu atau satu mekanisme itu udah berjalan gitu kan. Tapi dia bilang menurut saya ini memang nggak bisa gitu ya. Akhirnya intinya ada perbedaan pandangan lah. Ya akhirnya seperti tadi karena yang satu di approve, yang satu tidak di approve, bisa terjadi demikian. Tapi memang yang seperti ini boleh dibilang sangat jarang terjadi ya. Karena biasanya sih karena acuannya sama, biasanya sih kesimpulannya tuh sama gitu kan. Tapi kadang-kadang ya tadi bisa sampai juga terjadi seperti tadi gitu. Sekarang pertanyaannya berikutnya begini, Ustaz. Sebenarnya seberapa idealkah bank syariah itu, Ustaz? Kalau ada orang banyak mengatakan sebenarnya bank syariah belum terlalu syariah, ekspektasinya seperti itu, Ustaz ya. Nah, itu seberapa ideal sebenarnya bank syariah itu? Iya, ini juga satu hal yang cukup sering ditanyakan ya. Jadi ketika kita bicara tentang seberapa ideal bank syariah gitu ya, itu kita bicara tentang dua hal sebenarnya. Kita bicara secara konsep, kita bicara secara praktek gitu ya, secara konsep dan juga secara praktek. Kita mulai dari secara praktek dulu ya, karena ini lebih mudah. Dan memang kalau saya pribadi, secara jujur ya kita bilang bank syariah ini dijalankan oleh manusia-manusia gitu ya. Yang mana manusia-manusia itu tentunya kita tahu tidak sempurna gitu ya. Ada yang ya kurang teliti lah, ada yang udah yang penting target tercapai lah dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak kepentingan di situ. Nah, tapi kesalahan dalam praktek ini bukanlah, jadi kalau dibilang apakah secara praktek ini terdapat kesalahan-kesalahan? Iya. Jadi di bank syariah itu tentunya udah punya SOP gitu ya.
apa namanya, punya standarnya gitu ya, punya SOP-nya. Nah, cuma kadang-kadang SOP-nya ini tidak dijalankan dengan baik. Oke. Terjadi human error kadang-kadang gitu ya. Atau terjadi ada kepentingan-kepentingan dari petugas-petugas bank misalnya gitu ya. Tadi kepentingannya misalnya ngejar target dan lain sebagainya. Ya, untuk kesalahan dalam praktek ini satu hal yang faktual ya, yang bisa kita nggak bisa tutup mata, itu memang terjadi. Tapi yang penting untuk kita ketahui adalah kesalahan ini juga bukan suatu kesalahan yang kemudian dibiarkan saja. Artinya ada yang mengoreksi dan ada yang mengawasi itu, Ustaz. Betul. Jadi di bank syariah itu ada audit, ya. Mereka biasa mengaudit. Nah, salah satu aspek yang diaudit itu juga termasuk dengan pelaksanaan aspek syariah tadi. Oke. Akadnya gimana gitu ya. Dan juga ada syariah review dan sebagainya. Artinya kesalahan-kesalahan dari sisi praktek ini dikoreksi gitu ya. Tidak bukan suatu hal yang dibenarkan gitu ya. Meskipun itu terjadi, itu tidak lantas dibenarkan. Oh ya udah nggak apa-apa deh, yang penting antum targetnya tercapai. Udah, ini salah-salah begini yang merubah untuk refinancing dan sebagainya, atau misalnya apa namanya, musyarakah nisbatnya nggak ada, nisbahnya nggak ada, ini kita maafin, nggak begitu juga. Jadi kesalahan-kesalahan yang itu, dan bank itu adalah sebuah organisasi yang cukup kompleks dan komplit lah, boleh dibilang begitu ya. Jadi ada yang di bagian bisnis, ada yang di bagian support gitu ya. Ada yang tugasnya itu nginjak gas ya buat bisnis gitu jalan, ada yang tugasnya memang ngerem. Antum masih kurang pas nih di sini nih, masih salah nih di sini. Jadi kesalahan-kesalahan dalam praktek itu direview, dan kalau ditemukan gitu ya, itu akan diperbaiki gitu ya. Menjadikan satu temuan, artinya itu bukan satu hal yang lantas oke-oke aja gitu ya. Tapi memang tadi yang namanya human error, yang namanya kepentingan manusia, kesalahan manusia itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Ya, itu dari segi praktek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang lebih besar lagi dari segi konsep. Dari segi konsep. Nah, kalau kita bicara tentang masalah seberapa ideal bank syariah dari segi konsep, balik lagi sebenarnya kita bicara terkait dengan masalah fikih tadi. Gitu ya. Kita pakai fikih yang mana nih gitu kan? Kalau menurut fikih DSN sudah oke, ya bisa jadi di luar sana ada orang yang tidak setuju gitu kan, karena berdasarkan kajian fikihnya dia cenderung wah ini harusnya nggak begini nih gitu ya, dia akan memilih pandangan yang berbeda dibandingkan fikih yang ditetapkan oleh DSN gitu kan. Jadi ya tadi kalau kita bicara ideal dari segi konsep, seringkali itu bersinggungan dengan kecenderungan fikih kita mau kemana gitu ya. Bagi yang fikihnya tadi cenderung lebih ketat, ya tadi kesimpulannya bisa jadi ini masih nggak syariah compliant nih gitu kan, karena menurut fikihnya nggak begitu gitu kan. Ya seperti itu. Nah, artinya kan sebenarnya sudah ada acuan yang dibuat oleh DSN MUI itu saat ya, Dewan Syariah Nasional. Nah ini mungkin kiranya perlu dijelaskan kali saat siapa sih orang-orang yang ada di DSN itu gitu kan. Artinya untuk menguatkan, terkadang kan dibenturkan ini ada DSN MUI, ada pendapat yang memang dilahirkan oleh DSN MUI, ada pendapat pribadi gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat-lihat kan secara logis DSN MUI dengan orang-orang yang ada di dalamnya kan sebenarnya lebih minor kesalahan dan mungkin lebih banyak sisi yang sudah tercakup, karena ya mungkin antum bisa jelaskan siapa saja yang ada di dalamnya, para cendekiawan, para praktisi dari bidang apa saja kan gitu, Ustaz. Iya, jadi kalau secara umum ya yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI itu bisa kita kategorisasi menjadi dua. Yang pertama adalah kalangan-kalangan yang memang kuat dari sisi kajian syariahnya gitu ya. Artinya dia secara kajian fikih klasiknya itu kajian fikih klasiknya memang kuat gitu ya. Mereka bisalah baca kitab gitu ya, itu udah baca kitab udah ngalir aja gitu kan. Mereka udah terbiasa ngaji kitab segala macam untuk kajian fikihnya. Sama satu lagi kalangan itu yang lebih kuat dari segi prakteknya. Mereka dari kalangan ekonom, dari kalangan yang pernah berkecimpung lama di kalangan perbankan misalnya. Karena gini, kita tahu bahwasanya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Bagaimana kita menghukumi sesuatu
itu merupakan bagian dari bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu tersebut, bagaimana kita memahami sesuatu tersebut. Jadi kalau kita paham fikihnya saja, kita nggak paham bagaimana tasawur masalah, bagaimana masalahnya itu sebenarnya seperti apa, itu akan terjadi salah dalam memutuskan gitu kan. Begitu pula ketika misalnya kita jago dalam masalah penggambaran masalahnya, tapi kita nggak ngerti fikihnya, itu juga bisa jadi penentuan hukumnya juga salah karena dua-duanya ini harus ada gitu ya. Kemampuan untuk fikihnya ada dan kemampuan untuk pendeskripsian masalahnya juga ada gitu ya. Nah, di DSN itu bapak-bapak DSN itu bapak dan ibu ya, sebagian juga ada dari kalangan ibu, tapi lebih banyak bapak-bapak. Itu seperti itu ya, mereka dari kalangan para scholars gitu ya, para kiai, para asatid gitu ya. Dan banyak juga dari mereka yang doktor yang duduk di sana, dan memang kalau di DSN itu fatwanya itu dihasilkan secara istilahnya itu ijtihad jama'i. Iya. Kolektif gitu. Ijtihad kolektif gitu ya. Dan tadi ketika DSN memutuskan satu fatwa itu memang pertimbangan jadi banyak gitu ya. Artinya, harus mempertimbangkan bisnis, mempertimbangkan, artinya pertimbangannya banyak lah gitu ya. Mungkin lain halnya ketika individu yang memutuskan gitu ya. Mungkin pertimbangannya lebih ya udah pokoknya fikih bilang begini ya begini gitu kan. Kalau DSN itu kan mungkin ya tadi karena dia hearing juga dari kalangan praktisi, ada concern lah, banyak concern. Kalau kita mengambil keputusan ini nanti efeknya gimana? Iya, artinya gitu efek secara sosial, secara politik, secara iya. Banyak gitu saja. Iya, banyak aspek yang perlu lebih dipertimbangkan gitu ya. Nah, terlepas dari tadi memang bahwasanya memang sunatullahnya adalah kepala antara satu kepala dengan kepala yang lain itu bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat DSN MUI sendiri itu di dalamnya juga terdapat dinamika. Jadi ketika DSN mengeluarkan satu fatwa misalnya A, itu ya belum tentu juga semuanya itu mengatakan A juga. Ya, bisa jadi sebenarnya ketika untuk proses melahirkan fatwa A itu sendiri itu juga ada ketidaksetujuan. Ada yang punya pendapat yang berbeda gitu kan ya. Tapi ya tadi ketika sudah diputuskan gitu ya, melalui tadi musyawarah mufakat gitu kan ya, udah diputuskan secara bersama bahwa oke, DSN akan memutuskan seperti ini. Ya mereka yang awalnya tidak sependapat juga biasanya sih tidak kemudian mempublikasikan keluar bahwasanya oh saya nggak setuju sebenarnya begini. Meskipun kalau misalnya saya secara pengalaman ya ketika berinteraksi dengan bapak-bapak DPS gitu ya, itu menangkaplah seperti itu, atau ngobrol dengan sebagian anggota DSN gitu, itu menangkap hal seperti itu bahwasanya oh untuk fatwa yang ini sebenarnya beliau ini tidak termasuk kalangan yang tidak setuju gitu ya. Tapi mungkin karena lebih banyak yang setuju, jadinya akhirnya keluarlah fatwa dengan redaksi yang disetujui oleh yang lebih banyak tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sebenarnya di dalam juga ada dinamika juga, sebagaimana dinamika dalam fikih secara umum lah seperti itu ya. Kalau kita bicara fikih kan dalam satu mazhab aja kadang-kadang ya ada pendapat yang lain gitu kan ya. Menurut dalam ya kalau misalnya mazhab Syafi'i kan ada ashabul wujuh gitu kan ya, artinya tidak mesti juga semuanya kompakan gitu kan. Ada juga kadang-kadang dalam masalah ini si ini punya pendapat ini punya pendapat ini. Ya kurang lebih seperti itulah yang terjadi di DSN gitu. Jadi tapi intinya secara umum adalah ya mereka insya Allah adalah orang-orang yang kompeten gitu ya. Terlepas dari bahwasanya fatwa mereka disetujui oleh sebagian kalangan atau tidak disetujui gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu sih, Ustaz Ridho. Oke. Baik, Sat, sebenarnya masih banyak banget yang kita ingin bicarakan, Sat. Masih banyak hal-hal yang seputar keuangan syariah atau produk-produk keuangan yang berkaitan atau pada hari ini kita selalu bertanya-tanya ini sebenarnya boleh apa enggak sih, halal atau enggak sih, bisa enggak sih, atau memang sudah sesuai syariah atau syariah mengizinkan atau memperbolehkannya atau tidak. Tapi tentu waktu kita terbatas dan tentunya insya Allah kita akan bertemu lagi saat bincang-bincang dalam tema-tema yang lain masih berkaitan dengan keuangan syariah yang tentu bisa mencerahkan kita semuanya, dan tentunya keinginan kita saat kita sudah mengetahui penjelasannya, kita tercerahkan dan kita jadi merasa oh ternyata itu tuh boleh dan memang ada landasan hukumnya
akhirnya kita nyaman untuk menggunakan produk itu gitu Satya. Oke. Saya mungkin ini boleh ya kasih closing statement ya. Artinya saya ingin mengarahkan juga, saya kira pesan utamanya tadi ya, bahwasanya kalaupun kita harus berbank gitu ya, dan kita memang tidak bisa lepas dari itu misalnya ya, memang satu keharusan, maka pilihlah bank syariah daripada bank konvensional. Itu salah satu, saya kira satu pesan yang harus kita bold ya, yang kita perlu sepakati bersama gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang masih punya 2 rekening, ada satu di bank syariah, ada satu di bank konven. Ya pesan saya, paling tidak jadikanlah bank syariah itu sebagai rekening yang primer, rekening yang utama. Kalaupun untuk transaksional itu memakai bank konven, ya kalau memang diperlukan ya memang misalnya ya di kalangan para bisnis gitu ya, bisnis online dan sebagainya, mereka merasa perlu lah. Tapi paling tidak kalaupun harus begitu, paling tidak jadikanlah yang utama ini, jadi itu hanya sekedar untuk uang numpang lewat aja. Mengendapnya ini tetap di bank syariah. Kenapa demikian? Salah satu perbedaan, saya ingin menegaskan bahwasanya salah satu perbedaan di bank konvensional dengan bank syariah adalah tadi ya, perbedaannya itu banyak. Di antaranya tadi, secara culture juga beda lah. Orang-orang yang di bank syariah itu umumnya itu mereka memiliki concern kepada syariah, giroh syariah gitu ya. Yang mana itu mungkin lebih tidak didapati di bank konven gitu ya. Itu saja. Tapi salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana dana itu diendapkan. Kan ketika kita, terutama ketika kita menabung ya, menaruh di bank itu akan disalurkan kembali kan. Nah, ketika di bank konven, mereka itu tidak ada syariah concern. Jadi ya bebas aja dia mau salurin kemana aja gitu kan. Dia mau salurin ke industri minuman keras, dia mau salurkan industri misalnya majalah-majalah yang nggak benar atau apapun itu ya. Tidak lihat halal haram. Iya, tidak lihat halal haram. Selama itu masih diizinkan oleh legal gitu ya. Mereka pasti mikir itu legal apa enggak. Tapi selama itu legal meskipun itu haram, mereka bisa taruh di situ. Nah, lain halnya di bank syariah gitu. Mereka nggak mungkin masuk ke sektor-sektor yang haram gitu ya. Dan ketika Anda masih, atau sebagian orang masih menaruh di bank konven, berarti dia ikut berkontribusi terhadap tumbuhnya industri yang haram tadi gitu kan. Karena uangnya ikut terputar di situ. Nah, lain halnya dengan bank syariah. Dari pengalaman saya mungkin bisa cerita sedikit pengalaman ya. Di salah satu bank syariah yang saya pernah di sana, itu pernah diajukan kepada DPS, Dewan Pengawas Syariah, dari sisi unit bisnis itu bertanya kepada DPS, boleh nggak mereka itu membiayai pabrik kertas? Ini pabrik kertas loh ya. Pabrik kertas, tapi kertasnya itu dedicated untuk rokok. Iya, jadi tapi yang dibiayai itu pabrik kertasnya. Cuma kertasnya ini memang untuk rokok gitu. Jadi memang kertas untuk keperluan rokok gitu, bukan untuk yang lain. Nah, tapi bukan rokoknya yang dibiayai. Itu pun DPS tidak mengizinkan. Jadi sampai sebegitunya gitu. Sampai sebegitu hati-hati sebenarnya. Sampai sebegitu, iya, dalam hal ini ya. Jadi artinya tadi mereka sangat concern ini penyalurannya benar apa enggak gitu kan ya. Ke sektor-sektor mana aja gitu. Nah, yang mana itu tuh nggak ada di bank konven. Jadi ya tadi pesannya adalah kita mudah-mudahan bisa sepakat pada satu poin gitu ya, bahwasanya kalaupun kita harus berbank, maka berbanklah dengan bank syariah gitu ya. Dan paling tidak jadikan itu sebagai bank syariah itu sebagai bank primer kalaupun kita masih punya rekening di bank konven. Syukur-syukur kalau semuanya udah di bank syariah gitu kan. Itu sih mungkin. Ya, mungkin satu juga apa namanya? Mungkin kalau orang menolak bank syariah atau tidak mau menggunakan bank syariah, setidaknya dia tidak melakukan black campaign kali Sat ya. Kalau dia mungkin menolak, berbeda pandangan ya sudah gitu kan. Dan dia kalau dia tidak black campaign itu kan sebenarnya sudah baik ya sudah. Iya, cuma kan begini ya, kalau dari saya pribadi kan adalah suatu hal yang boleh dikatakan cukup ironis ya, khususnya bagi kalangan yang memang memiliki syariah concern. Kalau oke lah dia tidak setuju gitu atau menganggap bank syariah ini masih ada kurangnya, tapi kemudian dia malah naruh di bank konven gitu kan. Jadi paradoks ya? Iya, kecuali kalau dia mau konsisten, dan saya tahu ada sebagian orang yang konsisten, dia menganggap bahwa dia memang tidak setuju dengan perbankan ya secara umum, baik bank syariah maupun bank konven. Karena dia konsisten, uangnya sama sekali nggak ditaruh di bank, ditaruh di bawah peti, bawah bantal. Mau dimakan rayap ya udah itu resiko dia. Tapi saya salut begitu, artinya ini ada orang yang begini, dia konsisten. Gitu. Konsisten. Nah, yang saya lihat adalah kebanyakan orang itu nggak konsisten. Bank syariah dimusuhi gitu ya.
padahal sama-sama punya syariah concern, tapi malah naruhnya di konven gitu kan. Yang tadi yang saya bilang, padahal di konven itu ya ditaruhnya pada sektor-sektor yang secara tidak langsung dia sebenarnya yang membesarkan ikut Ustaz, ya? membesarkan gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau saya pribadi itu menyatakan bahwa bank syariah, saya bukan pihak yang anti kritik terhadap bank syariah. Artinya kalau ada pihak yang mau mengkritik bank syariah silakan aja, tapi ya kalau dari saya bahwa ya kalau kritik itu kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, bukan yang destruktif gitu kan. Kecuali kalau ada pengganti yang lebih baik. Jangan ke bank syariah A misalnya karena kurang syariah, pilih ke bank syariah B misalnya yang karena lebih syariah, lebih bagus. Ya moga-moga aja kalau kayak gitu sih oke gitu. Atau misalnya bank syariah bahwa ya memperbaiki sisi ini, misalnya pricingnya tuh masih kemahalan bahwa ya artinya kritik-kritik yang tadi yang tetap masih menyatakan keberpihakan kita kepada bank syariah. Jangan malah kritik yang jadi membuat orang itu malah berpihak kepada bank konven ketimbang bank syariah. Nah ini yang saya tidak setuju. Malah jadi anti Iya, Ustaz ya. tapi kalau bank syariah itu dikritik, tolong diperbaiki masalah ini, misalnya masalah IT-nya, masalah ini, it's okay gitu ya. Tapi tetap dengan keberpihakan lebih kepada bank syariah dibandingkan bank konvensional. Itu aja sih mungkin. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz bincangnya hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Kita menjadi merasa lebih nyaman lagi saat kita menggunakan produk-produk bank syariah. Dan memang saat kita menggunakan bank syariah artinya kita membangun dan membesarkan syariah itu pula gitu Ustaz ya. Dan bukan malah sebaliknya kita membesarkan hal-hal yang atau sektor-sektor yang diharamkan atau yang bahkan benar jelas-jelas haram gitu. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam tema-tema yang lebih faktual, lebih dibutuhkan, lebih kontemporer, yang pasti selalu akan ada banyak tema-tema terbaru. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kawan-kawan jangan lupa ikuti terus tema-tema yang ada di channel Taslih TV. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kawan-kawan sekalian. Kami mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV.